Assalamualaikum, hai semuanya, share kegiatan hari ini lagi. Nah, video pertama ini mau nyiapin bekalnya Pak suami. Jadi tadi itu masak simpel aja, karena sudah ada beberapa bahan yang kehabisan. Jadi kita masak ala kadarnya aja ya. Kebetulan Pak suami nggak pernah bosen sama yang namanya sambal telur. Nah, jadi bikin untuk Pak suami bekal sambal telur aja. Untuk nasi yang ada di baskom itu tuh nasi yang kemarin. Jadi tadi masak nasi baru lagi karena nggak enak banget ya bawain bekal pas suami nasi kemarin. Enak nasi yang baru gitu ya. Terus yang nasi kemarin seperti biasa pengen dibikin nasi goreng aja untuk menu sarapan emak dan anak-anak di rumah. Oke, udah selesai untuk bekalnya Pak suami. Lanjut ya, Mak mau potong-potong bawang dulu untuk bikin nasi goreng. Di sini Mak ambil pisau yang ukuran paling kecil. Ini pisau dari Rafael. Nah, ini ya, kalau untuk yang kecil ini bisa untuk potong sayuran, buah-buahan juga bisa, dan bumbu-bumbu. Nasi goreng simpel aja ya, seperti biasa, cuma pakai bawang merah aja yang diiris-iris. Udah deh. Saya udah lama nggak bikin bumbu dasar putih, nggak tahu deh kapan lagi niatnya nih mau bikin. Jadi untuk sekarang lebih suka yang iris-iris kayak gini, apalagi punya pisau baru dan pisaunya itu super tajam sekali. Oke, langsung aja di sini mau masak. Nah, untuk masak nasi goreng di sini mau pakai wok pan bele, ini dari Rafael, ukurannya 28 cm. Terus untuk sutilnya ini ngegemesin banget, ini flower dan ini juga dari Rafael. Oke, langsung ya kita bikin nasi gorengnya. Di video ini juga pengen cerita ya. Jadi kemarin itu sharing di IG story untuk video YouTube selanjutnya itu cerita apa sih, atau ada yang mau kalian tanyain gak? Jadi bahas di YouTube. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang jawab, dan untuk yang nggak terjawab mohon maaf ya, karena mungkin juga durasi dari videonya yang mungkin terlalu panjang, takut nanti kalian bosen. Nah, sebelum cerita ini udah selesai untuk nasi gorengnya. Di sini bagi 3 piring. Ini untuk Mas Iki, untuk emaknya, sama untuk Ade Al dan Mbak Erin. Karena untuk Ade Al sama Mbak Erin tuh mereka makan nggak terlalu banyak, jadi satu piring berdua aja cukup. Alhamdulillah untuk menu sarapan. Oh ya, di sini juga pakai bawang goreng untuk Mas Iki dan untuk emaknya. Oke, udah selesai masak dan makan sarapan. Ini minta tolong Mas Iki untuk warung sayur, ada beberapa yang pengen bikin gitu, dan alhamdulillahnya di warung sayur itu bahannya ada. Lanjut ya, di sini mau cuci piring dan pakai celemek biar nggak basah bajunya. Untuk celemek ini dari Rafael Official. Ini juga ada beberapa macam motif gambar dan warnanya juga. Oke, sekarang jawab pertanyaan. Nah, di sini ada yang nanya, kalau misalkan mau ambil perumahan tapi masih punya hutang gitu ya, itu dilunasin dulu hutangnya baru bisa ambil atau gimana? Jadi kemarin pengalaman emak sama Pak suami itu masih punya tunggakan cicilan di bank dan ambil perumahan. Alhamdulillah bisa, tapi tergantung dari gaji suami ya, karena pihak bank itu pasti punya hitung-hitungan persen-persennya. Jadi kalau nggak salah nih, Pak suami itu pernah jelasin kalau ambil perumahan punya hutang, pokoknya gajinya itu persennya untuk perumahan, berapa persennya untuk hutang, dan berapa persennya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi itu semua ada hitungannya. Nah, itu semua pihak bank yang bisa nentuin kita bisa ambil perumahan atau enggak, walaupun kita punya cicilan di bank lain. Alhamdulillah kemarin Pak suami bisa, walaupun masih punya hutang di bank lain, tapi bisa ambil perumahan. Oke, pertanyaan selanjutnya, ceritain bisa punya rumah dan lain-lain. Sebetulnya udah pernah jelasin ya di video yang dulu, tapi nggak apa-apa, di sini jelasin lagi. Jadi modal nekat punya rumah di sini. Dulu itu kan Pak suami ditugasin di Indralaya, Sumatera Selatan, Palembang. Itu 3 tahun. Setelah 3 tahun itu dapat kabar pindah lagi ke Lampung. Jadi Pak suami duluan yang ke Lampung sambil cari-cari perumahan. Pikir Pak suami daripada ngontrak, kita ngeluarin uang tapi uangnya untuk orang lain, lebih baik kita ngeluarin uang tapi rumahnya jadi hak milik sendiri.
Jadi pikirnya seperti itu. Nah, pas udah sampai Lampung, cari-cari perumahan dan perumahannya dapet. Langsung saya sama anak-anak nyusul pindah. Akhirnya dapet lah dan berjodoh di rumah sini. Tapi pas dapat rumah sini itu nggak langsung ditempatin karena memang belum layak tempat. Yang pertama di depan itu masih tanah, terus belum ada jembatan untuk carport atau untuk mobil parkir gitu. Jadi semua butuh proses. Belum lagi air sumur bor itu kan satu mata sumur tuh untuk 2 rumah itu ribet banget. Jadi mau nggak mau Pak suami bikin sumur bor sendiri. Semuanya udah selesai, semuanya udah beres walaupun belum punya dapur. Barulah kami pindah ke sini. Gitu cerita tentang rumah. Nah ya itu Mas Iki lagi bantuin emaknya untuk jemur. Jadi mak ajarin gimana caranya menolong orang tua dengan hal-hal yang sederhana dulu aja, nyuci piring gitu ya, terus nyapu. Dan ini mak ajarin untuk jemur pakaian walaupun masih berantakan tapi nggak apa-apa. Terus mak bilang juga kalau misalkan yang besar-besar atau yang di hanger nggak nyampe, nggak apa-apa, tinggalin aja. Lumayan ya memperingan kerjaan emaknya. Nah jadi untuk area depan ini udah ada pagar temboknya ini ya, pagar dinding. Itu dulunya nggak ada, pokoknya di sini plong gitu. Makanya walaupun asal gitu ya, cuman semen kasar, jadilah yang penting bisa dihuni gitu ya. Dulu juga masih acian, belum dicat kayak gini. Pokoknya yang penting udah dipagar tembok, karena di bawah itu kan turunan, posisi rumah ini kan perbukitan gitu. Jadi ngeri kalau misalkan anak-anak main nggak ada batasan dinding gitu, takutnya mereka jatuh. Makanya sebelum nempatin rumah ini udah ada dindingnya walaupun belum diaci gitu. Terus semen kasar jadilah nggak apa-apa, dan ada airnya gitu. Oke, ini mah periksa apa ya yang bisa dimasak untuk hari ini. Ini tuh udah tempe, tapi bingung mau diapain, jadi ya udah nggak usah. Ini sayuran udah pada kosong, tinggal daunan daun salam, bukan daun salam, daun seledri, daun bawang. Ini juga masih ada sedikit nih, tapi nggak mau olah lah, bingung. Untuk di laci ini tinggal gula merah sama gula pasir. Sengaja taruh sini karena disemutin kalau di lemari sana, di lemari luar. Jadi ya udah di kulkas aja aman. Ada telur tuh ya, kalau telur insya Allah nggak putus. Jadi bingung nih mau masak apa. Di freezer ada nugget, terus masih ada ayam ungkep, tempe bacem, itu aneka seafood masih ada, dan tempe ungkep yang kemarin mak bikin. Jadi ini mak mau masak ini aja deh, ayam goreng aja udah, yang simple banget untuk anak-anak juga makan siang ya. Pakai ayam goreng aja udah. Jadi di sini mak keluarin nih ayamnya satu wadah, ini yang isi 4 kemarin yang mak bikin tuh. Lumayan untuk mak dan anak-anak. Udah deh, jadi simple sekali untuk makan siangnya. Tinggal nanti nyambel aja. Ini udah hampir mau 3 minggu belum ke pasar yang biasa ya, belanja 2 minggu sekali. Jadi ya sudah, kita olah aja yang ada di kulkas. Sebenarnya ada ini ya, ada sarden. Cuman nggak maulah masak sarden besok aja. Sekarang goreng ayam aja dulu. Oke lanjut di sini karena masaknya simple sekali, jadi nanti aja masak goreng ayamnya pas mau makan aja dadakan gitu. Daripada mak bengong-bengong, mendingan ini mau nyetrika yang udah segunung. Ini nyetrika yang pertama bajunya Pak suami dulu, baju kerja. Oke, jawab pertanyaan lagi. Ini ada 3 pertanyaan yang saling berhubungan tentang YouTube. Jadi ya udah mak ceritain awal mulanya kenapa saya bikin YouTube dan lain-lain. Jadi intinya itu ngebantu keuangan suami. Jadi pada waktu itu sangat pusing sekali masalah keuangan. Ya Allah kasihan banget suami, kayaknya palanya mau pecah gitu ya mikirin duit. Mikirin banyak cicilan. Jadi ya Allah minta gitu ya Ma, itu gimana ya caranya supaya bisa bantuin Pak suami, kasihan gitu ya, bantuin keuangan.
Jadi waktu itu ada yang nawarin endorse, dan endorse-nya itu harus kayak berupa video. Dulu itu mah belum pede gitu ya, nampakin muka, ngomong, pokoknya belum ngerti masalah edit. Jadi akhirnya mau nggak mau belajar, dan alhamdulillah masalah endorse itu selesai. Terus mah kepikiran gimana ya kalau bikin YouTube aja gitu kan ya, lumayan gitu kan. Jadi alhamdulillahnya Allah itu ngelancarin semuanya karena doa suami juga, dan Ma juga doa, ya Allah minta dilancarin semuanya, semua prosesnya minta dilancarin. Terus tadi kan ada nanya gimana, apa namanya, pertanyaan tadi, intinya proses mana yang paling sulit dalam nge-YouTube. Alhamdulillah semuanya dimudahin sama Allah. Jadi kan ada proses-prosesnya ya, kayak monetisasi berapa lama gitu kan. Pokoknya dari monetisasi dari awal upload YouTube sampai monetisasi diterima itu 3 minggu. Alhamdulillah syaratnya terpenuhi, kayak dulu itu kan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Alhamdulillah ya Allah dilancarin semuanya. 3 minggu itu Mak udah dapet iklan dulu itu ya. Terus dari situ ada prosesnya lagi, kita harus isi rekening dan segala macam, sampai akhirnya kita dikirimin surat Google ya, surat dari AdSense itu dikirimin ke kantor pos. Itu juga nunggunya nggak begitu lama, kurang lebih 2 minggu 2 bulan, sorry, 2 bulan 2 minggu. Alhamdulillah menurut Ma itu udah cepet banget, karena ada teman-teman yang lain yang sampai lebih dari 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 4 bulan gitu ya. Tapi alhamdulillah Ma 2 bulan sudah dapet, dan dari situlah Ma dapet gaji pertama dari YouTube. Jadi prosesnya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, nggak ada hambatan, pokoknya semuanya lancar luncur alhamdulillah. Ma juga nggak berhenti minta sholat duha gitu ya, jangan sampai putus. Pokoknya alhamdulillah itu ajaib banget sholat duha. Konsistenin aja, insya Allah doa kita terkabul. Itu Mak percaya banget sih. Jadi pokoknya semuanya prosesnya cepat gitu ya. Terus kalau suka dukanya nge-YouTube, kalau sukanya pasti banyak sukanya ya, soalnya dapat gaji. Walaupun kalau untuk gaji nggak setiap bulan sama ya, pasti ada beda naik turunnya itu pasti. Tapi alhamdulillah sukanya itu kita bisa bantuin Pak suami masalah keuangan. Kalau dukanya apa ya? Lebih kayaknya hampir nggak ada gitu ya. Soalnya mungkin capek aja, capek edit gitu ya. Kayak misalkan tengah malam edit, seharusnya kita tidur. Tapi ya karena kita ini ngejalaninnya dengan senang hati, kayak misalkan hobi gitu kan, dengan senang hati. Jadi kayak nggak ada beban. Ya udah nyantai aja gitu. Alhamdulillah sih nggak ada dukanya gitu ya, hampir nggak ada. Karena ini videonya yang Ma bikin tuh kayak daily vlog kegiatan rumah tangga, jadi ya udah kayak misalkan sambil masak langsung direkam aja, sambil aktivitas gosok kayak gini ya direkam, sambil beberes direkam. Jadi ya udah alhamdulillah kerjaan rumah selesai, dapet deh videonya, tinggal kita edit. Terus juga ngejalaninnya karena dengan senang hati, yang ya udah gitu, nggak ada beban, kayak nggak ada dukanya, lebih kebanyakan sukanya gitu. Nah, jadi itulah cerita tentang YouTube. Alhamdulillah semuanya dilancarin. Oh iya, tadi juga ada yang nanya, tapi mohon maaf nggak ke screenshot. Gimana caranya supaya dapat subscriber yang banyak? Ma nggak tahu. Alhamdulillah Ma dapet subscriber gitu ya yang lumayan dalam jangka waktu tertentu. Alhamdulillah setiap harinya bertambah. Walaupun gak banyak-banyak banget, tapi alhamdulillah udah nyampe segini tuh alhamdulillah banget loh. Caranya gimana? Aku nggak tahu juga. Pokoknya Ma itu cuman upload, bikin video, upload, udah. Nggak ada yang bikin macam-macam. Gimana caranya ya? Supaya ini ya, gimana ya gitu. Enggak, ya Allah. Gue tuh cuma bikin video, edit, upload, terus besok bikin lagi. Nggak mikirin viewers gue mau berapa, subscribernya harus naik berapa, itu enggak. Gimana caranya ya saya nggak tahu ya.
Allah aja gitu yang mempermudah. Pokoknya saya mah cuman jalanin aja, cuman upload aja, udah gitu intinya. Kalau gimana caranya aku mohon maaf nggak bisa jawab karena memang nggak tahu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada 3 pertanyaan yang saling berkaitan. Kalau menurut Ma ini masalah keuangan. Dari mana asal penghasilan selain nge-YouTube, bayar listriknya berapa, terus gimana cara mengelola keuangan atau mengatur keuangan ya. Yang pertama, penghasilan selain dari YouTube. Alhamdulillah dari 1 bulan itu dapat 4 kali gaji. Gaji yang pertama, kedua itu dari Shopee Affiliate, gaji yang ketiga dan keempat itu dari YouTube dan dari kontrak. Jadi cara ngaturnya gimana gitu. Saya bukan ahli dalam mengatur keuangan sebenarnya. Karena hari ini gajian, hari ini habis. Jadi gitu, saya tuh nggak ada yang kayak teman-teman YouTuber yang lain ya, yang uangnya disimpan di dalam dompet, di posnya masing-masing, ini untuk apa, uang ini untuk apa gitu, enggak. Karena saya ini hari ini gajian nih, detik ini juga habis. Gimana cara saya ngabisin ya? Ya langsung ditransfer Cin. Misalnya nih ya, majelasin. Gajian Shopee 2 minggu sekali kan. Jadi dalam 1 bulan itu 2 kali. Gaji yang pertama, 2 minggu yang pertama itu memang gak seberapa ya teman-teman uangnya, tapi alhamdulillah. Jadi untuk yang pertama itu untuk belanja 2 minggu sekali. Nah biasanya kan mah kalau ke pasar, yang ke pasar besar tuh 2 minggu sekali ya. Nah dari situlah mak belanja uangnya dari Shopee Affiliate itu. Kalau misalkan ada sisa itu bonus lah, bisa untuk jajan atau ngejajanin anak-anak. Terus gajian Shopee yang 2 minggu selanjutnya sama ya, untuk belanja mingguan lagi 2 minggu sekali. Kalau misalkan ada lebihnya, kan nggak tentu ya teman-teman, untuk gajian Shopee itu kadang naik kadang turun, tapi alhamdulillah cukup untuk belanja 2 minggu sekali. Nah kalau misalkan ada lebihnya nih di akhir bulannya, di gajian yang kedua itu biasanya Ma bayarin arisan. Ma itu ikut arisan online gitu sama teman-teman online. Tapi kalau misalkan nggak cukup ya udah untuk belanja sayuran aja atau belanja 2 mingguan. Nah itulah kenapa langsung habis gajian ya, karena hari ini gajian, hari ini dibelanjain. Itu untuk Shopee. Terus gajian yang ketiga, gajian YouTube. Nah biasanya itu Ma pakai untuk kayak bayar listrik, terus juga biaya sekolahnya, SPP-nya anak-anak, SPP-nya Mas Iki, terus juga Ma ikut arisan sama Ade, arisannya lumayan besar. Terus untuk bayar cicilan, ada beberapa cicilan-cicilan yang harus Ma bayar. Alhamdulillah gaji YouTube juga sama, nggak tentu, kadang naik kadang turun, tapi alhamdulillah bisa ngelunasin semuanya, bisa bayar-bayar semuanya. Terus juga biasanya Ma pakai untuk belanja kebutuhan anak kayak susu beberapa kotak, pampers beberapa pak. Jadi itulah kenapa gajian YouTube sekarang sekarang langsung habis, karena sudah dibagi-bagi ke yang lain. Sudah dibayar ini, bayar itu, beli ini, beli itu, habislah. Dan yang terakhir, gajian yang keempat itu dari kontrak. Alhamdulillah kalau dari kontrak itu rupiahnya tetap, jadi bisa diperhitungkan untuk apa aja. Nah untuk gajian yang kontrak ini itu biasanya Ma pakai untuk belanja bulanan. Itu budgetnya biasanya 1 juta. Terus sisanya bisa untuk belanja kebutuhan anak kayak beberapa kotak susu dan pampers. Terus juga mungkin ada jajanan-jajanan atau beli bahan untuk bikin cemilan dan lain-lain. Atau juga bisa untuk kayak misalkan refreshing, jalan-jalan gitu ya. Karena kan Ma juga capek gitu ya cari duit. Capek kan cari uang sendiri gitu ya. Jadi apa salahnya sih sisihin uang atau ada beberapa rupiah yang dibikin untuk jalan-jalan atau makan-makan gitu ya, atau nyenengin anak-anak, nyenengin hati, nyenengin diri sendiri, nyenengin keluarga gitu. Walaupun sebenarnya nggak banyak sih sisanya. Lebih kebanyakan ngepas gitu. Alhamdulillah ya, Allah tuh tahu porsinya kita ini seberapa. Jadi alhamdulillah cukup gitu teman-teman. Jadi itulah kenapa saya bilang hari ini gajian, hari ini habis. Sudah sesuai sama posnya masing-masing, sudah direncanain untuk kemana, untuk apa aja uangnya.
Nah, gimana mau untuk gajinya suami? Untuk gaji suami itu urusannya suami, itu juga ada beberapa urusan lah pokoknya, intinya yang hanya keluarga kami aja yang tahu, pokoknya udah di posnya masing-masing begitu teman-teman. Jadi gaji saya untuk kebutuhan di rumah gitu, kebutuhan anak-anak, gajinya Pak suami untuk urusan yang lain. Nah, kalau untuk bayar listrik itu 600.000, 500 sampai 600.000 satu bulan. Dulu sebelum hobi bebikinan itu memang sekitar 400.000 satu bulan. Seminggu itu 100.000. Tapi maklum lah ya, sekarang kan udah banyak perabotan rumah tangga itu yang berbau-bau listrik. Terus juga senang banget bikin cemilan. Jadi wajar kalau naik sekitar 500 sampai 600. Belum lagi itu kalau sehari-hari itu sehari bisa 2 kali sampai 3 kali ngidupin mesin air. Karena toren air kan di belakang rendah ya. Sedangkan kalau nyuci baju 2 kali ya berarti 2 kali ngambil air gitu, 2 kali nyedot air. Terus juga untuk AC itu biasanya siang hari itu nonstop, dari siang jam 12 sampai sore jam 5 itu nonstop. Belum lagi kalau malam mulai dari jam 9 malam sampai pagi jam 6 jam 7 nonstop. Nah, terus juga belum kipas angin yang di depan tuh nonstop dari pagi sampai malam hari. Terus kipas angin di kamar Iki dari malam sampai ke pagi. Jadi itulah kenapa naik ya. Terus juga kalau bikin cemilan ya tergantung Mak sering atau enggaknya. Tapi lebih sering sih ya bikin cemilan kayak bolu-bolu. Belum lagi manggang di air fryer. Kalau air fryer itu wattnya 900. Kalau mixer kalau nggak salah 500 wattnya. Kalau oven listrik itu wattnya 500 api atas, 500 api bawah. Terus apalagi ya? Oh iya, sekarang ini Mak tuh pakai dispenser. Kenapa? Karena termos air untuk bikin susu anak-anak itu pecah. Jadi kalau misalkan malam itu ribet kalau harus masak dadakan di kompor cuma seemprit-emprit gitu. Terus juga ada sih termos air panas di rumah, tapi termos yang manual yang bukaan manual gitu, ada 2 tutup ya, 2 tutup yang besar, belum lagi 2 tutup yang kecil. Kalau misalkan tengah malam bikin susu itu suka ngantuk, terus suka ketumpahan, kena tangan dan panas dong. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah pakai dispenser lagi. Dulu kan sempat berhenti pakai dispenser. Jadi sekarang mulai lagi pakai dispenser itu malam hari aja, sekitar dihidupin mulai dari jam 9 sampai subuh. Bangun sholat subuh itu sekitar jam 5. Jadi itulah kenapa naik. Itu juga bikin naik ya. Soalnya kan wattnya besar banget ini dispenser ini. Jadi lumayan banget. Oke, jadi itulah jawaban soal gaji ya. Terus juga kemarin ada yang nanya, "Ma ceritain dong tentang tabungan atau investasi di keluarga, Ma." Aduh, aku nggak punya tabungan, Cin. Yang penting udah memenuhi kebutuhan di rumah ini aja udah alhamdulillah cukup. Terus juga yang penting udah bisa bayar cicilan udah alhamdulillah. Yang penting itu ngelunasin cicilan, saya nggak mikirin tabungan. Gimana rasanya kalau udah jatuh tempo, itu kan pening sih pala ya. Percuma punya tabungan tapi pening soal utang. Jadi lebih baik nggak usah mikirin tabungan dulu, yang penting lunasin hutang. Udah, bersyukurlah kalian yang nggak punya hutang ya, bersyukur sekali. Intinya kenapa ada hutang, salah jalan aja udah titik. Dan sekarang nikmatin aja prosesnya ya. Tapi kalau Pak suami dulu nggak punya hutang, mungkin saya nggak nge-YouTube. Jadi itulah Allah kasih jalan ya. Semuanya itu udah diatur sama Allah. Mungkin saya nggak akan kerja keras kayak gini dan mungkin saya cuma terlena sama gajinya Pak suami. Jadi itulah semua ada hikmahnya ya teman-teman. Oh ya, sama satu lagi, saya tuh dapat penghasilan dari endorsan. Oke, lanjut. Sekarang saya ini mau bikin agar-agar teman-teman, dan di sini mau pakai panci dari Rafael ini yang ukuran 20 cm. Untuk kapasitas kalau nggak salah 2,5 liter ya. Nah, di sini santannya dari 1 butir kelapa, Ma pakai ini 2 liter hasilnya. Terus di sini Ma tambahin sama agar-agar ini yang putih, ini 3 bungkus. Nah, dimasukin aja semuanya. Untuk sutil ini sama sutil flower, ini tuh 1 set isi 2 ya. Yang sutil yang pertama tadi yang untuk bikin nasi goreng. Nah, ini yang keduanya.
Terus ini mah pakai gula aren atau gula merah, ini ukuran besar, lumayan ya. Dan ada 2 saset vanili, tapi kalau ada daun pandan bisa pakai daun pandan ya. Terus untuk gula pasir di sini mah coba pakai kurang lebih 150 gram gitu. Dan 1 sendok teh garam. Oke, ini diaduk sampai mendidih, ini terus diaduk ya biar nggak pecah santan, terus juga agar-agarnya itu nggak ngegumpal. Nah, kalau misalkan udah mendidih, tetap aja dimasak kurang lebih selama 5 menit. Oke, kalau misalkan udah selesai masaknya, tinggal didiamin aja dan ditunggu sampai nggak begitu panas, baru nanti dituangin ke wadah. Ini tuh agar-agar versinya Nenek Uci almarhumah. Jadi kalau bikin agar-agar lebih sering yang resepnya yang ini yang agar-agar gula merah, diriku juga suka sekali. Oke, nah udah nggak seberapa panas, langsung aja Mak mau tuang ke wadah. Nah di sini Mak pakai sarung tangan dulu ya. Ini sarung tangan silikon dari Rafael. Ada juga beberapa warna ya. Oh ya, sebenarnya ada satu lagi nih pendapatan yaitu endorse. Kalau endorse kan nggak nentu ya, kadang ada, kadang enggak. Tapi kalau misalkan ada, alhamdulillah lumayan gitu ya buat jajan, buat nyenengin anak-anak. Biasanya kalau misalkan jalan-jalan malam minggu gitu ya, beli martabak atau beli nasi goreng gitu kan. Pokoknya walaupun receh, alhamdulillah lah gitu. Nah, saya tuh nggak punya wadah untuk agar-agar ya, jadi nggak apa-apa nih pakai yang ada aja di rumah. Ini yang ada busa-busanya nih, Ma ambil dan ditunggu sampai dingin ya, nanti baru simpan di kulkas. Lanjut ya untuk makan siang nih, di sini Ma mau goreng ayam. Nah, untuk goreng ayam di sini Ma pakai fry pan dari Rafael. Cantik banget ya gagangnya warna toska gitu. Dan ini tuh yang ukuran 20 cm, pastinya anti lengket. Untuk sutil di sini mau pakai sutil yang bolong biar enak ngangkatnya, minyaknya itu ketiris. Ini sama dari Rafael juga. Nah ini emak goreng semuanya tadi isi 4 ya. Jadi untuk emaknya pakai sambal terpisah aja. Di sini pakai sambal geprek, ada cabai rawit merah, terus pakai 1 siung bawang putih, garam, kaldu jamur, gula pasir sedikit. Nah ini diulek kasar aja. Terus nanti kalau udah tinggal disiram sama air panas. Bukan air panas, disiram sama minyak panas. Minyaknya itu yang bekas goreng ayam tadi. Udah selesai, tinggal digeprek-geprek, dihancurin kayak gini. Selesai menuku dan menu anak-anak, simple sekali makan siangnya. Alhamdulillah gini aja cukup ya. Lanjut soal keuangan tadi, kalau misalkan ada nanya gimana Mas soal dana darurat, kalau misalkan ada apa-apa keperluan mendadak soal uang. Nggak tahu kenapa, alhamdulillah aja pada saat kita butuh sesuatu gitu ya, nggak tahu kenapa alhamdulillahnya lagi pegang uang, alhamdulillahnya kalaupun nggak pegang uang ada pertolongan lain gitu ya, nggak tahu kenapa ada aja jalan dari Allah untuk apa kita tuh dibantu gitu loh. Yakin aja lah, intinya pasrah aja semuanya. Oke deh, lanjut sekarang Ma masak nasi. Ini tuh sebenarnya udah malam, jadi Ma masak nasi untuk makan malam. Ini juga Pak suami kebetulan baru pulang ya, takut nanti lapar gitu. Dan di sini Ma masak nasi yang low karbo. Untuk rice cookernya di sini Ma pakai merek Rafael. Untuk masaknya tinggal dipilih aja menu yang low sugar, udah kita tekan start. Tunggu sampai matang. Selesai deh, nggak ribet kok kalau masak yang low karbo. Untuk beras ini sama aja kayak masak nasi biasa ya, nggak ada beras-beras khusus gitu. Nah ini udah mateng, langsung aja di sini mau angkat. Ini nggak lupa ya pakai sarung tangan biar nggak kepanasan. Untuk air tajinnya di sini mak buang ya. Dan untuk rice cookernya, untuk wadahnya tinggal dikeringin aja. Lanjut masukin nasi yang udah mateng tadi. Biasanya kalau setelah masak nasi di sini rice cookernya mamatin aja kabelnya, tinggal dicabut.
Oke, selesai masak nasi dan di sini juga untuk agar-agarnya udah keras, udah dingin. Langsung aja di sini mau potong. Untuk motongnya di sini mau pakai pisau dari Ravel. Ini yang ukuran sedangnya. Ini bisa untuk motong sayuran, buah-buahan juga dan motong-motong yang lain. Alhamdulillah setelah dicicip rasanya pas, nggak kemanisan banget, tapi tergantung selera juga. Kalau teman-teman mau coba kurang manis, bisa ditambahin gula pasirnya. Semua tergantung sama selera ya. Oke, jadi alhamdulillah ini Pak suami suka, anak-anak ternyata suka juga, dan aku juga suka. Bahagia dong yang bikin ya kalau semua anggota keluarga pada suka. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan celotehanku hari ini di video ini. Semoga menjawab semua pertanyaan kalian yang penasaran. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye. Mohon maaf pada salah kata dan perbuatan di video ini ya. Bye-bye. Oh ya, dan mohon maaf juga untuk pertanyaan yang tidak terjawab karena ini durasinya panjang sekali, 30 menit. Bye.